Oke, lanjut kabar yang cukup manjos. Kini lagi datang dari calon-calon alutsista baru kita, Indonesia bos. Matra darat dan matra laut nih. Nah, jadi yang pertama, baru-baru ini ternyata Turki lagi telah menyodorkan sistem pertahanan rudal berlapis terbarunya nih, yaitu Steel Dome bos. Kubah besi, jadi namanya mirip dengan Iron Dome ya kan, tapi beda bos. Dan gregetnya, ternyata Pak Prabowo dan Menhan Safri pun katanya telah menyatakan minat pada air defense system terbaru Turki ini. Nah, lantas pertanyaannya, air defense seperti apakah itu? Setelah ini kita ceki-ceki bosku. Kemudian nanti kabar kedua datang dari PT PAL Indonesia, yang baru-baru ini ternyata telah meluncurkan kapal selam tanpa awak terbarunya bos. Dan mantapnya kapal selam PT PAL ini pun terdiri dari 3 varian maut. Nah, varian apa sajakah itu? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas dulu tawaran alutsista Turki nih bos. Sistem pertahanan udara berlapis yang katanya diminati oleh pihak Indonesia, yaitu Steel Dome. Nah, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Melalui perusahaan pertahanan andalannya yaitu Aselsan, Turki pun telah memperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia sistem pertahanan udara berlapis yang mereka namai Steel Dome. Jadi kalau Israel punya Iron Dome, Turki punya Steel Dome bos. Artinya sama-sama kubah besi ya kan? Tapi beda dengan punya Israel, di mana Steel Dome sendiri adalah sebuah sistem pertahanan yang katanya terdiri dari senjata anti udara, radar canggih, rudal segala ketinggian, pusat kendali berbasis AI, dan arsitektur jaringan yang mampu menyatukan semua elemen dalam satu komando tempur dari permukaan tanah hingga ke orbit satelit bos. Sistem pertahanan ini pun terbilang masih baru, di mana Turki menggabungkan beberapa senjata dan peluncur rudal. Jadi dikatakan untuk ancaman ketinggian rendah seperti drone kamikaze, Steel Dome akan mengandalkan Korkut bos, yaitu senjata laras cepat yang bisa dipasang di kendaraan dan siap menembak kapan saja. Kemudian untuk pertahanan selanjutnya ada Hisar A dan Hisar O yang bertugas menghancurkan rudal jelajah, pesawat tempur, dan UAV di ketinggian menengah. Dan untuk penjaga tertinggi langit, Steel Dome pun katanya akan mengandalkan rudal Cyper Block 1. Sebuah sistem rudal jarak jauh yang sekarang sudah aktif di militer Turki dan sedang dikembangkan ke versi Blok 2 yang lebih mematikan bos. Dan satu paket sistem ini pun kemarin ternyata telah ditawarkan lagi ke Indonesia. Pertanyaannya lantas, bagaimanakah tanggapan Indonesia? Oke, jadi dikatakan oleh CEO Aselsan, Mr. Ahmet Akyol, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Menhan Safri Samsudin sudah hadir langsung di booth Aselsan bos. Mereka mendapatkan paparan langsung dan menurut CEO Aselsan ini, pihak Indonesia katanya menunjukkan ketertarikan kepada Steel Dome. Pasalnya Steel Dome ini bukan cuma tembok baja, tapi juga otak tempur digital bos. Dengan integrasi AI, pusat operasinya pun bisa mengolah ribuan data secara real time, mendeteksi, menganalisis, dan bisa mengeksekusi serangan balasan dalam hitungan detik. Sehingga sensor, radar, rudal, dan manusia semuanya menyatu dalam satu ekosistem pertahanan terpadu. Dan bukan hanya itu, Turki juga menawarkan sistem pertahanan hibrida seperti GURS, senjata laser Alka, serta sistem pelindung kapal seperti Gokdeniz. Semua dikembangkan untuk menjawab tantangan perang modern dari laut, darat, hingga udara. Dan lanjut, jadi jika Indonesia menerima Steel Dome, maka ini bukan sekedar pembelian sistem. Ini adalah langkah strategis menuju pertahanan udara berlapis dan mandiri bos. Bayangkan dari Sabang hingga Merauke, langit Indonesia pun bisa dipayungi oleh sistem pintar yang siap menembak sebelum musuh sempat bilang permisi. Nah, pertanyaannya jika Presiden Prabowo dan Menhan tertarik, apakah nanti Steel Dome ini akan menjadi bagian dari langit Indonesia? Apakah kita siap membangun jaringan tempur udara seperti milik kekuatan besar dunia? Nah, yang jelas, kalau musuhnya datang lewat udara bos, jangan cuma ngandalin senjata biasa ya kan? Pasalnya ya di masa depan kita bakal butuh radar, AI, dan payung baja kelas berat.
Karena payung biasa ya cuma bisa ngelindungin mantan dari hujan ya kan. Tapi Steel Dome ini, payung kelas berat ini dapat menahan kiamat kecil dari langit. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut. Jadi negara kita Indonesia kini sepertinya siap memasuki babak baru nih dalam peperangan bawah laut. Era kapal selam tanpa awak tapi tetap mematikan. Inilah dia KSOT, kapal selam otonom buatan PT PAL Indonesia. Nah, admin kutip dari Naval News. Jadi di ajang Indodefense 2025, PT PAL pun ternyata telah memperkenalkan kapal selam otonom pertamanya yang sedang mereka kembangkan khusus untuk TNI Angkatan Laut, bos. Dan bukan isapan jempol kaki semata, prototipenya pun sudah siap, nama resminya KSOT, kapal selam otonom tanpa awak. Dan jangan remehkan ukurannya yang mungil karena di dalamnya tersembunyi kecerdasan buatan dan senjata kelas berat. Nah, jadi KSOT PT PAL ini sendiri dirancang dalam 3 varian maut, bos. Varian pertama yaitu varian versi pengintai, diam-diam mengintai seperti hantu laut. Yang kedua ada varian kamikaze, jadi masuk, nabrak, dan hancur. Dan yang ketiga ada versi peluncur torpedo yang mampu membawa 2 torpedo berat untuk mengirim musuh ke dasar samudra tanpa pamit, bosku. Dan lanjut, untuk gambaran teknisnya, bobot KSOT ini pun mencapai 37 ton dan panjang 15 meter. Kemampuan menyelamnya sampai 350 meter, melaju hingga 8 knot dan mampu menjelajah sejauh 6.000 mil laut. Cukup untuk keliling Indonesia 2 kali, bosku. Dan kemudian untuk endurance-nya 6 bulan, bos. Jadi 6 bulan misi bawah laut tanpa permukaan. Sehingga kalau misalnya KSOT ini berangkat bulan Januari, bisa jadi dia baru pulang pas Lebaran nanti. Dan lanjut, untuk kontrolnya dilakukan lewat satelit dan radio. Artinya kendali bisa dilakukan dari markas atau bahkan dari kapal induk masa depan Indonesia. Bisa jadi ya kan? Nah, itu tadi yang versi barunya, bos. Karena sebelumnya, versi pertamanya pernah diperkenalkan tahun 2022 lalu dengan ukuran yang jauh lebih besar yaitu 25 meter dan bobot di atas 200 ton, kecepatan 12 knot. Tapi kini desainnya telah disederhanakan, dipadatkan, dan disiapkan untuk diproduksi massal. Dan dalam pengembangannya PT PAL pun bekerja sama dengan mitra asing yaitu DL Defense dari Jerman, terutama dalam pengembangan sistem senjata dan rudal bawah laut, bos. Tapi jangan khawatir, KSOT pun tetap punya kandungan lokal lebih dari 50%. Mantap, mantap, jos. Dan dikatakan, Indonesia kini sudah mau masuk fase uji laut, bos. Artinya kalau ini berhasil, maka kita bisa punya armada kapal selam tanpa awak dalam jumlah besar, siap berjaga dari Natuna hingga Halmahera tanpa perlu isi ulang kopi para kru kapal selam. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.